Shalom. Pasti pemeliharaan Tuhan luar biasa buat kita. Haleluya. Saudara, ketika Rasul Paulus menyampaikan pengajarannya kepada jemaat yang ada di Korintus, satu saat dia menyinggung tentang kebangkitan tubuh, yaitu kebangkitan yang akan dialami semua orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah apa yang menjadi statement Paulus di akhir dari pengajarannya tentang hal itu. Yuk kita baca dulu ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Wow, luar biasa. Itu artinya bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, yang sudah semakin jelas tanda-tandanya, bukan? Semua orang percaya harus memiliki satu keyakinan. Semua orang percaya harus makin teguh dalam iman. Gak boleh goyah sedikit pun, meskipun ada banyak tantangan yang dihadapi. Bahkan kita harus makin giat, makin antusias melayani pekerjaan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa Rasul Paulus berusaha untuk menjelaskan seperti apa sih semakin giat dalam Tuhan, teguh dalam iman. Kira-kira langkah aplikasi apa yang paling mudah untuk dilakukan? Yuk kita lihat ya. Ketika dia berkata bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi sekecil apapun dalam persekutuan kita dengan Tuhan gak pernah sia-sia. Artinya bahwa sekecil apapun yang kita lakukan untuk bersekutu dengan Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Tindakan iman untuk melakukan firman meskipun itu hanya kecil, itu bernilai di hadapan Tuhan dan tidak pernah sia-sia. Bahkan ketika engkau diberikan kesempatan untuk memberi, walaupun pemberianmu itu kecil di tengah-tengah kekuranganmu sekalipun, itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ibadah yang kita lakukan meskipun secara online harus tetap di rumah, itu tidak pernah sia-sia. Pelayanan sekecil apapun yang dipercayakan kepada kita, walaupun itu mungkin di belakang layar sekalipun, itu tidak pernah sia-sia. Lakukan semuanya itu dengan tulus hati, dengan penuh iman dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab itu pesan Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Yuk, mari kita makin giat dan antusias dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan sekecil apapun. Mari kita melakukan firman Tuhan sesederhana apapun. Mari kita giat menjadi saluran berkat sekecil apapun buat orang lain. Mari kita giat terus bersekutu dengan Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Karena semuanya itu tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan. Haleluya. Ini janji Tuhan buat kita. Mari kita tetap bersemangat dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.